Ada sesuatu yang luar biasa dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Mungkin terlihat biasa saja di mata manusia, tapi tidak pernah luput dari pandangan Allah. Apalagi jika langkah itu mengarah ke rumahnya. Pernahkah kita berpikir bahwa saat kaki ini melangkah ke masjid atau kembali pulang dengan niat yang tulus, kita sedang mengumpulkan amal yang tak ternilai? Sahabatku, di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bising, pernahkah kita sejenak berhenti dan bertanya pada hati, kemana sebenarnya arah langkahku selama ini? Sudahkah setiap langkah yang kita ambil benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Allah? Ataukah justru menjauh meski tanpa kita sadari? Mari kita duduk tenang, lepas sejenak dari rutinitas dunia, dan merenung bersama. Karena terkadang, satu renungan saja bisa membuka pintu taubat. Bisa menumbuhkan kembali cahaya dalam hati yang mulai padam. Renungan bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menuntun. Karena hati yang sadar adalah awal dari langkah yang benar. Jika renungan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini. Like video ini, share ke teman dan keluargamu. Subscribe channel Lentera Kehidupan agar kita bisa terus belajar dan merenung bersama setiap harinya. Siapa tahu dari satu klik kecilmu, ada hati lain yang kembali tergerak menuju Allah. Dan semoga itu menjadi bagian dari amal jariahmu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa kaki ini berat sekali diajak ke masjid? Tapi anehnya, begitu semangat saat menuju tempat lain. Tahukah kamu bahwa setiap langkah kaki menuju masjid dicatat sebagai amal ibadah, bahkan diampuni dosa-dosamu dan ditinggikan derajatmu? Terkadang kita berpikir bahwa amal ibadah itu harus yang besar-besar, padahal Allah begitu menghargai yang kecil jika dilakukan dengan hati yang ikhlas. Bayangkan, hanya dengan melangkah ke masjid, satu demi satu jejakmu menjadi saksi keimananmu di hadapan Allah. Dan bukan hanya saat ke masjid, bahkan saat kamu pulang dengan tenang, dengan hati bersih dan semangat ibadah, itu pun dihitung sebagai amal. Islam adalah agama yang memuliakan niat dan menghargai usaha. Tidak ada langkah sia-sia selama ia dilakukan di jalannya. Apalagi jika engkau tetap melangkah meski lelah, tetap datang meski hujan, tetap hadir meski banyak godaan. Allah tahu, Allah mencatat. Setiap gerakmu yang tertuju padanya akan membawamu lebih dekat ke surga. Dan sesungguhnya barang siapa bersungguh-sungguh di jalannya, niscaya ia akan sampai pada tujuan. Itulah janji Allah dalam kehidupan ini. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan saat seseorang melangkah ke masjid. Bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah perjalanan menuju rumah Sang Maha Pengasih. Bagi sebagian orang, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat menemukan kembali jati diri. Kadang kita merasa hampa, lalu entah kenapa ingin pergi ke masjid. Duduk sejenak, mendengar lantunan ayat suci, dan keluar dengan hati lebih damai. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Setiap langkah kaki kita ke masjid tidak sia-sia. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa-dosa diampuni dan derajat ditinggikan dengan setiap langkah ke masjid. Masya Allah. Berapa kali kita melewatkan kesempatan itu karena malas atau terlalu sibuk, padahal Allah hanya meminta satu hal, datang. Allah tidak melihat seberapa jauh rumahmu dari masjid, tapi seberapa bersungguh-sungguh kamu ingin sampai. Melangkah ke masjid di pagi hari saat semua orang masih terlelap adalah bentuk cinta. Melangkah ke masjid di tengah kesibukan adalah bukti kesetiaan kepada Allah. Setiap langkah ke masjid adalah langkah keluar dari gelap menuju cahaya. Setiap langkah menuju rumah setelah beribadah pun adalah bentuk ketaatan, karena engkau kembali dengan hati yang lebih bersih. Jalan menuju Allah itu bukan selalu lurus dan mulus. Tapi jika kita tetap melangkah, insya Allah kita akan sampai.
Jangan remehkan langkah kecilmu. Karena di akhirat nanti, semua langkah itu akan ditimbang dan diberi balasan yang luar biasa. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tekun melangkah dengan hati yang ikhlas. Kalau kita tahu bahwa setiap langkah ke masjid diampuni dosa, mengapa masih ragu untuk melangkah? Kita mungkin tak punya banyak amal besar, tapi kita punya banyak kesempatan untuk amal kecil yang dicintai Allah. Setiap hari masjid memanggilmu. Apakah hari ini kamu menjawabnya? Jangan menunggu waktu luang untuk melangkah ke masjid. Luangkan waktu, karena waktu yang dipakai untuk Allah tidak pernah sia-sia. Jika ingin hidupmu diberkahi, mulailah dari langkah yang benar menuju masjid. Dan jangan malu berjalan sendiri ke masjid, karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Malaikat berjalan bersamamu. Masjid adalah tempat kita kembali saat dunia terasa berat, tempat kita mengaduh, menangis, dan memperbaiki diri. Hidup ini penuh liku, tapi jika setiap langkah kita arahkan untuk mendekat kepada Allah, maka segala beban pun menjadi ringan. Karena sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh menuju Allah, Allah akan membukakan jalan dan menyambutnya dengan cinta. Setiap langkah ke masjid dicatat sebagai amal ibadah. Dalam Islam tidak ada satupun perbuatan baik yang sia-sia. Bahkan langkah kecil menuju masjid pun bernilai besar di sisi Allah. Mungkin bagi manusia, berjalan ke masjid adalah aktivitas biasa. Tapi di sisi Allah itu adalah bentuk penghambaan yang penuh cinta. Setiap kali kaki ini melangkah ke masjid dengan niat ikhlas karena Allah, kita sedang menghitung langkah menuju surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk menunaikan salah satu salat fardu, maka satu langkahnya menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajat. Bayangkan satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya meninggikan derajat. Bagaimana jika setiap hari kita pergi ke masjid pagi dan petang, maka betapa bersih dan mulianya seorang muslim di sisi Allah. Kadang kita lupa bahwa hal-hal kecil yang konsisten bisa membentuk kehidupan spiritual yang kokoh. Melangkah ke masjid adalah latihan rutin untuk menumbuhkan keimanan. Rasulullah SAW pun memberi kabar gembira bagi mereka yang terbiasa ke masjid. Beliau bersabda, "Jika kalian melihat seseorang rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang beriman. Setiap langkahmu yang menuju masjid adalah jejak iman, maka jangan pernah merasa kecil atau tak berarti. Mungkin engkau tak dikenal di dunia, tapi langkah-langkahmu dikenal oleh malaikat. Sungguh Allah tidak menilai dari besarnya amal, tapi dari keikhlasan dan konsistensi hambanya." Jadi jika hari ini engkau merasa belum banyak amal besar, jangan berkecil hati. Teruslah melangkah ke masjid karena di sanalah kamu sedang menanam benih-benih keberkahan. Dan ketika engkau mulai merasa berat, lelah, atau malas, ingatlah bahwa setiap langkah yang engkau tahan dan teruskan akan menjadi bukti kesungguhanmu di hadapan Allah. Allah mengampuni dosa dan meninggikan derajat hamba yang menujunya. Keutamaan melangkah ke masjid bukan hanya soal pahala, tapi juga penghapusan dosa dan peningkatan derajat. Itulah keadilan dan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Dalam setiap niat yang benar selalu ada kebaikan yang kembali kepada kita. Dalam hadits yang disebutkan sebelumnya, Rasulullah menyebutkan secara eksplisit bahwa satu langkah ke masjid menghapus dosa, dan satu langkah berikutnya mengangkat derajat. Apa artinya? Artinya ketika kita melangkah ke masjid dalam kondisi masih membawa beban dosa, kita tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kita pulang lebih ringan, lebih bersih, dan lebih dekat dengan rahmat Allah. Bayangkan, di tengah dunia yang penuh fitnah dan maksiat, kita masih bisa mendapat ampunan hanya dengan melangkah ke rumah Allah. Rasulullah juga bersabda, "Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah,
kecuali setiap langkahnya dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di sini kita belajar bahwa Allah membuka pintu-pintu kebaikan seluas-luasnya. Bahkan hanya dengan berjalan, tanpa banyak bicara, tanpa amal besar lainnya, kita sudah mendapatkan pengampunan. Kita mungkin belum mampu puasa sunnah setiap pekan atau tahajud setiap malam. Tapi kita bisa berusaha menjaga sholat berjamaah di masjid, dan dari sana Allah akan memuliakan kita. Langkah-langkah yang kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan menjadi jalan besar menuju surga, sebagaimana disebutkan. Sesungguhnya Allah mencintai amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Maka jangan remehkan setiap jejak yang kita ayunkan ke masjid. Mungkin justru dari situlah Allah mengampuni dosa-dosa yang tak kita sadari. Niat dan ketekunan lebih utama daripada jarak dan kuantitas. Kadang ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak pernah datang. Ada juga yang jauh, tapi selalu berusaha hadir. Dalam Islam, niat dan usaha lebih utama dari hasil semata. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." Seberapa jauh rumahmu dari masjid tidak menjadi penghalang jika niatmu tulus dan tekadmu kuat. Bahkan ada riwayat dari sahabat Rasulullah yang tidak mau pindah rumah meskipun rumahnya jauh dari masjid, karena ingin mendapatkan pahala dari setiap langkahnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ada keluarga Bani Salimah ingin pindah dekat masjid. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat tinggal kalian. Niscaya akan dicatat langkah-langkah kalian." Lihatlah, bagaimana Rasulullah lebih menghargai ketekunan dan perjuangan mereka yang tetap berjalan jauh demi menghadiri jamaah. Dalam hidup ini pun demikian. Allah lebih menghargai seseorang yang tetap istiqamah dalam kesulitan dibanding mereka yang hanya ibadah karena kemudahan. Jadi jangan pernah merasa minder jika rumahmu jauh atau waktumu terbatas. Selama niatmu lurus dan langkahmu terus, Allah akan menghargainya dengan caranya. Kita tidak bisa mengukur amal dengan ukuran manusia, tapi Allah Maha Tahu dan Maha Adil terhadap setiap usaha hamba-Nya. Melangkah pulang dari masjid pun adalah bentuk ibadah. Seringkali kita mengira bahwa ibadah hanya ketika datang ke masjid. Tapi tahukah kamu, pulang dari masjid pun bisa menjadi ibadah? Syaratnya satu, niat karena Allah. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang keluar dari masjid, maka malaikat akan terus mendoakannya, selama ia tidak menyakiti dan tidak batal wudunya, dengan doa, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Betapa indahnya, setelah sholat, saat kita berjalan pulang, malaikat masih mendoakan kita sepanjang perjalanan. Bahkan setelah ibadah selesai, kita tetap dalam naungan pahala. Islam memang agama yang luar biasa. Ia tidak hanya mengatur tentang ibadah di tempat tertentu, tapi menjadikan seluruh hidup sebagai ladang pahala, asalkan niatnya benar. Pulang dari masjid dalam keadaan tenang, hati bersih dan pikiran jernih, akan mempengaruhi rumah tangga kita, sikap kita kepada orang tua, istri, anak-anak, bahkan pekerjaan kita. Karena masjid bukan hanya tempat rukuk dan sujud, ia adalah tempat menyucikan hati. Dan pulang dari masjid berarti membawa pulang cahaya. Bahkan Rasulullah menyebut bahwa mereka yang rutin pulang pergi dari masjid akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga setiap kali ia pergi dan pulang. Subhanallah, betapa murah hatinya Allah kepada hamba-Nya yang melangkah menuju rumahnya. Amal kecil yang dilakukan konsisten lebih dicintai Allah. Dalam dunia yang serba instan, banyak dari kita terjebak pada anggapan bahwa amal itu harus besar dan mencolok. Padahal dalam Islam, amal kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bernilai daripada amal besar tapi hanya sekali.
Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadits ini seolah mengetuk hati kita yang sering menunda amal, hanya karena merasa belum bisa berbuat besar, padahal Allah tidak melihat seberapa spektakuler amalanmu, tapi seberapa tulus dan terus-menerus kamu menjalaninya. Melangkah ke masjid setiap hari, meskipun hanya untuk sholat fardu, termasuk amal kecil yang jika dilakukan, terus-menerus menjadi amalan yang luar biasa. Karena langkahmu ke masjid bukan hanya berarti mendatangi tempat ibadah, tapi menunjukkan kedisiplinan, ketekunan, dan cinta kepada Allah. Berbeda dengan mereka yang hanya datang ketika ramai, atau hari besar saja, orang yang rutin ke masjid membangun hubungan yang akrab dengan Allah setiap hari. Itulah sebabnya Rasulullah memuji orang yang meski sedikit amalnya, tapi konsisten dan sabar, karena Allah mencintai hamba yang tekun dalam kebaikan. Dalam hadits lain, beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan yang benar dan mendekatlah kepada kesempurnaan, dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya sendiri. Artinya bahkan amal besar sekalipun tidak menjamin kita masuk surga jika tidak dibarengi dengan rahmat Allah dan niat yang lurus. Maka amal kecil seperti melangkah ke masjid, memberi senyum kepada sesama, atau membaca satu ayat Al-Quran, jangan pernah dianggap remeh. Jika dilakukan secara konsisten, amalan kecil bisa menjadi kebiasaan yang menumbuhkan iman dan menjauhkan diri dari kelalaian. Bukankah bangunan besar pun dimulai dari batu-batu kecil yang disusun rapi? Maka amal besar juga dimulai dari amal kecil yang istiqomah. Langkah kaki ke masjid hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi bila kita lakukan terus-menerus, suatu saat langkah-langkah itu akan menjadi jalan kita ke surga. Bahkan di hari kiamat kelak, ketika amal besar tak mampu menyelamatkan kita, bisa jadi amal kecil yang rutin itulah yang menjadi penyelamat. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Ia melihat niat dan kesungguhanmu, bukan hanya jumlah amalmu. Masjid adalah tempat menenangkan hati dan memperbaiki diri. Pernahkah kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia? Merasa jenuh dengan rutinitas yang tak berujung? Atau merasa terasing di tengah keramaian? Saat seperti itu, cobalah datang ke masjid. Bukan untuk sekadar salat, tapi untuk menemukan ketenangan jiwa. Masjid bukan hanya bangunan fisik yang berdiri tegak di antara pemukiman. Ia adalah rumah Allah, tempat kita bersimpuh dan menundukkan segala keangkuhan dunia, tempat yang ditinggikan kemuliaannya oleh Allah, dan dijanjikan keberkahan bagi siapapun yang mengunjunginya. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. At-Taubah 18. Ayat ini tidak hanya bicara tentang membangun masjid, tapi juga tentang mereka yang hidupnya terpaut pada masjid. Hatinya merasa tenang saat berada di dalamnya, dan selalu ingin kembali lagi. Masjid adalah tempat menurunkan ego. Di dalamnya, tak ada perbedaan status sosial, kekayaan, jabatan, atau gelar. Semua berdiri sejajar, rukuk dan sujud pada Tuhan yang sama. Di masjid, air mata bisa menetes tanpa malu. Di sana kita bisa berkata kepada Allah apapun yang tak bisa kita ceritakan kepada manusia. Masjid juga adalah tempat refleksi. Saat takbir berkumandang, kita sadar bahwa dunia ini sementara. Saat imam membaca ayat-ayat Allah, kita sadar betapa kecilnya kita di hadapannya. Rasulullah bersabda, tempat yang paling dicintai Allah di bumi adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Itu karena di masjid, manusia mengingat Allah, memperbaiki dirinya, dan menenangkan hatinya. Sedangkan di pasar,
Dunia seringkali lebih menguasai jiwa. Mereka yang terbiasa ke masjid bukan berarti paling suci, tapi mereka sedang memperjuangkan hatinya agar tetap hidup. Karena dunia ini keras, ia bisa mengikis iman sedikit demi sedikit jika tidak sering-sering kita sirami dengan ibadah. Dan masjid adalah tempat terbaik untuk menyiram hati yang mulai kering, tempat terbaik untuk menepi dari dunia sejenak dan menyambung kembali hubungan dengan Tuhan. Jangan tunggu hati benar-benar rusak untuk kembali ke masjid. Jangan tunggu hidup benar-benar hancur untuk datang menangis di rumahnya. Datanglah meski hanya duduk sebentar. Datanglah meski hanya untuk 1 rakaat. Karena Allah lebih senang didatangi oleh hambanya yang tulus daripada ditinggalkan demi dunia yang tak pasti. Jangan remehkan usaha sekecil apapun. Jika ditujukan untuk Allah, hidup menjadi berkah. Jika dimulai dengan langkah menuju masjid, dan Allah menjanjikan balasan bagi yang bersungguh-sungguh. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak pada ukuran besar atau kecil. Kita merasa amal kita belum cukup berarti karena belum membangun masjid, belum menjadi hafiz Al-Quran, atau belum bisa berdakwah kemana-mana. Tapi tahukah kamu, Allah tidak mengukur amal sebagaimana manusia mengukurnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai niat dan usaha. Bahkan amal sekecil apapun, jika dilakukan dengan keikhlasan, bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ramah." Jika tersenyum saja bernilai ibadah, bagaimana dengan langkah-langkah menuju masjid? Meski jarak rumahmu hanya 50 meter, jika kau niatkan karena Allah, setiap jengkalnya tercatat di sisinya. Amal kecil menjadi besar saat dilakukan dalam keadaan sulit. Misalnya, bangun pagi saat kantuk masih membelenggu, melangkah ke masjid saat hujan turun deras, atau tetap datang meski tidak ada yang menemani. Itulah bukti cinta yang tulus. Tak perlu menunggu jadi hebat untuk melangkah ke masjid. Justru dengan melangkah ke masjid, Allah akan memperbaiki hidupmu sedikit demi sedikit. Ada ketenangan luar biasa dalam melangkah ke masjid sebagai awal hari. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan langkah-langkah berikutnya dalam hidup terasa lebih terarah. Cobalah perhatikan hari-hari ketika engkau memulai pagi yang dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Rasanya berbeda. Ada semangat yang lebih, ada cahaya yang menyelimuti, walau tak kasat mata. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah." Betapa luar biasanya. Melangkah ke masjid di pagi hari, lalu Allah menjamin perlindungan sepanjang harimu. Itu bukan hanya ibadah, tapi bentuk penjagaan spiritual langsung dari Rabbmu. Langkah ke masjid bukan hanya ritual fisik, tapi juga simbol bahwa engkau sedang membangun pondasi keberkahan untuk seluruh aktivitasmu. Banyak dari kita sibuk mencari berkah dalam pekerjaan, rezeki, dan keluarga, tapi lupa bahwa keberkahan itu dimulai dari hubungan yang kuat dengan Allah, dan salah satu pintu terbesarnya adalah masjid. Saat kita menjadikan masjid sebagai titik awal, maka semua urusan dunia pun akan mengikuti dengan lebih tenang. Hati menjadi ringan, keputusan lebih jernih, dan rezeki terasa lebih berkah. Itulah sebabnya orang-orang saleh terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat hidup mereka. Bukan hanya tempat salat, tapi juga tempat menyendiri, belajar, menangis, dan memperbaiki diri. Langkahmu menuju masjid hari ini bisa saja menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Jangan remehkan satu langkah, karena Allah tidak melihat seberapa jauh, tapi seberapa sungguh-sungguh. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." Al-Ankabut 69. Ayat ini mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak selalu mudah, tapi pasti dijanjikan petunjuk jika kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh.
Jangan tunggu kondisi ideal untuk mendekat kepadanya. Mulailah dari langkah kecil. Mulailah dari langkahmu ke masjid. Allah melihat setiap usaha yang mungkin tak dilihat manusia. Ketika kamu menahan kantuk, melawan malas, menunda kesenangan, lalu memutuskan untuk tetap melangkah, Allah mencatat semuanya. Karena dalam Islam, usaha itu penting. Bahkan dalam perjuangan hidup, Allah tidak meminta hasil langsung. Yang Allah minta hanyalah kesungguhan. Kesungguhan itu terlihat dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Bangun lebih awal untuk sholat, membersihkan diri dengan wudu, lalu berjalan menuju masjid dengan hati yang ridha. Langkah itu mungkin kecil di mata dunia, tapi besar di sisi Allah. Bahkan bisa jadi, langkah itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, ketika semua amalan ditimbang. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda cinta kepada Allah adalah memakmurkan masjid-masjid." Jadi jangan lelah menjadi hamba yang setia melangkah ke rumahnya. Karena Allah takkan pernah lelah memberi rahmat kepada hamba yang jujur mencintainya. Setiap langkah ke masjid adalah bukti cinta. Setiap langkah pulang adalah bukti taat. Dan jika semua langkah itu dilakukan karena Allah, maka sungguh engkau sedang berjalan menuju surga. Maka jika suatu hari kau merasa dunia begitu berat dan hidupmu terasa gelap, kembalilah ke masjid. Kembalilah melangkah, karena siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan sampai. Mungkin tidak sekarang, tapi kelak saat semua langkahmu dipertemukan di surga. Hidup ini pada akhirnya adalah tentang kemana kita melangkah. Ada yang melangkah menuju dunia, ada yang melangkah menuju keramaian, dan ada yang diam-diam melangkah menuju Allah. Langkah yang tak terdengar, tapi dicatat dengan tinta emas di langit. Kita mungkin bukan orang alim, bukan pula ahli ibadah yang selalu sempurna. Tapi selama kita terus melangkah, meski perlahan, meski tertatih, menuju rumah Allah, maka kita sedang berada di jalan yang benar. Masjid bukan hanya tempat sholat, ia adalah tempat pulang. Tempat di mana hati yang lelah kembali menemukan arah. Tempat di mana kita bisa bersimpuh tanpa dinilai, tanpa harus berpura-pura kuat. Dalam setiap langkah kecil itu, ada cinta yang kita persembahkan untuk Allah. Cinta yang tak butuh kata-kata, hanya butuh niat dan gerakan nyata. Maka jangan ragu untuk terus melangkah. Jangan malu jika kamu belum sempurna. Karena Allah tidak menunggu kita suci untuk datang ke rumahnya. Justru kita datang agar disucikan olehnya. Setiap langkahmu hari ini bisa menjadi penentu akhiratmu kelak. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa satu pun langkah menuju masjid. Karena kita tidak tahu langkah ke masjid yang keberapa yang akan menjadi amal terakhir kita. Dan betapa indahnya jika langkah terakhir kita adalah langkah menuju rumah Allah. Ketika dunia semakin bising dan hati mulai rapuh, ingatlah, ada tempat yang selalu membuka pintu untukmu. Masjid, rumah Allah, tempat terbaik untuk memulai dan mengakhiri hari. Teruslah melangkah, saudaraku. Jangan berhenti, karena mereka yang bersungguh-sungguh akan sampai. Dan siapa yang menjadikan masjid sebagai tujuan langkahnya di dunia, insya Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah merenungi betapa berharganya setiap langkah kecil kita menuju rumahnya, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita memohon dengan penuh harap kepada Allah yang Maha Mendengar. Bukan karena kita sudah pantas, tapi karena kita sangat butuh. Butuh pengampunannya, rahmatnya, dan kekuatan untuk terus melangkah di jalannya. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita rendahkan hati, dan kita panjatkan doa dengan sepenuh jiwa. Allahumma ja'al khutana ila masajidika khutan, tuqarribuna ilaika, waghfir lana biha dhunubana, warfa' lana biha darajatina, warzuqna al-ikhlasa fi kulli khutwatin nakhtuha ilaika. Ya Allah, jadikanlah langkah-langkah kami menuju masjid-masjid-Mu sebagai langkah yang mendekatkan kami kepadamu.
Ampunilah dosa-dosa kami karenanya, angkatlah derajat kami dengannya, dan karuniakan kepada kami keikhlasan dalam setiap langkah yang kami ayunkan menujumu. Allahumma la taj'alna mimman yastakhifuna bibuyutika, wala mimman tathqulu aqdamuhum an dukhuliha, wala taj'al qalbana khalian min syauqin ilaiha. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang meremehkan rumahmu, atau yang berat melangkah untuk memasukinya, dan jangan biarkan hati kami kosong dari kerinduan untuk selalu datang kepadanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahimu. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap kalimat yang tertanam menjadi cahaya bagi hati kita. Dan semoga setelah ini, langkah-langkah kita menuju masjid tak lagi terasa berat, karena kita tahu setiap langkah itu berarti. Jika konten ini menyentuh dan menguatkanmu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Bersama Lentera Kehidupan kita terus berjalan menuju cahaya yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.